Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang ada di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Jumlah pulau yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah sebanyak 17.508 pulau, dengan keseluruhan luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Pulau-pulau utama di Indonesia adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sebagai negara kepulauan terbesar yang ada di dunia, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang yang ada di dunia. Secara geografis, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dilintasi oleh garis Khatulistiwa. Indonesia berbatasan darat dengan negara Papua Nugini di Pulau Papua, dengan negara Malaysia di Pulau Kalimantan, dan dengan negara Timur Leste di Pulau Timur. Sedangkan negara yang berbatasan laut dengan Indonesia adalah negara Singapura. Indonesia memiliki jumlah populasi yaitu sebanyak 260.580.739 jiwa, dan menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat yang ada di dunia, sekaligus juga merupakan negara berpenduduk muslim terbesar yang ada di dunia. Dalam bentuk pemerintahannya, Indonesia menganut sistem pemerintahan Republik Presidensil, yang dimana kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipilih langsung oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Nama lengkap dari negara Indonesia sendiri adalah Republik Indonesia, dengan ibu kotanya Kota Jakarta. Pulau-pulau di Indonesia juga tidak semuanya memiliki penghuni, melainkan hanya sekitar 6.000 pulau saja yang ada penghuninya. Gunung-gunungnya juga menjulang tinggi dan sering mencapai ketinggian yang luar biasa di beberapa pulau. Gunung tertinggi yang terletak di Pulau Papua tertutup oleh salju secara permanen. Selain itu, banyak juga gunung di Indonesia yang adalah gunung berapi yang masih aktif maupun tidak aktif. Salah satunya ialah Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda di antara Jawa dan Sumatera. Mungkin merupakan gunung berapi yang paling terkenal yang ada di dunia, karena pada tahun 1883, letusan gunung ini telah menjadi salah satu contoh letusan gunung berapi yang paling dahsyat yang ada di dalam sejarah. Terdapat 300 kelompok etnis atau suku yang berbeda yang ada di Indonesia, dari pulau ke pulau atau bahkan di dalam pulau itu sendiri. Berbagai bahasa yang berbeda dituturkan dan adat istiadat yang berbeda ditampilkan. Kelompok etnik terbesar yang ada di Indonesia ialah tinggal di Pulau Jawa, yaitu suku Jawa dan suku Sunda. Jumlah kedua suku itu mencapai 60% dari populasi penduduk. Kemudian suku Batak dan suku Minangkabau yang ada di Sumatera adalah kelompok etnis kecil yang paling penting yang ada di Indonesia. Keduanya dianggap sebagai suku yang penuh inisiatif di antara suku lainnya. Banyak pemimpin yang berasal dari kedua suku ini. Lalu, suku Dayak yang merupakan suku utama di Pulau Kalimantan, sedangkan suku-suku lainnya menetap di pesisir pulau itu. Di Sulawesi, suku Bugis dan Makassar yang dikenal sebagai pedagang dan pelaut yang memiliki tradisi khusus merupakan suku paling dominan. Suku Ambon adalah suku utama di Maluku dan banyak suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Sekitar 250 bahasa dan dialek digunakan di Nusantara. Bahasa resmi di negara Indonesia ialah bahasa Indonesia yang dipahami di seluruh pulau. Di antara bahasa daerah, bahasa Jawa lah yang paling banyak digunakan. Mayoritas penduduk di negara Indonesia ialah menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 209.166.640 jiwa, atau dengan persentase 87,2%. Kemudian ada juga yang menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 23.747.130 jiwa, atau dengan persentase 10%. Kemudian ada juga yang menganut agama Buddha, yaitu dengan populasi 1.679.090 jiwa, atau dengan persentase 0,7%. Lalu ada juga yang menganut agama Hindu, yaitu dengan populasi 4.077.790 jiwa, atau dengan persentase 1,7%. Lalu ada juga yang menganut agama rakyat, yaitu dengan populasi 719.610 jiwa,
atau dengan persentase 0,3%. Dan yang terakhir, ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 240 jiwa atau dengan persentase 0,1%. Pada awal tahun 1600-an, perusahaan Hindia Belanda Timur atau disingkat dengan VOC mendirikan kantor perdagangan di Kepulauan Rempah-Rempah dan Pulau Jawa. Belanda mendirikan basis utama organisasinya di tempat yang sekarang menjadi kota Jakarta. Secara perlahan, negara Belanda memperluas pengaruhnya ke pulau-pulau lain. Di akhir tahun 1600-an, Belanda merupakan kekuatan terbesar yang ada di Eropa dan dikenal sebagai negara Hindia Belanda. Penjajahan Belanda menyebar secara perlahan ke seluruh pulau. Di pulau-pulau terbesar, terutama di Pulau Sumatera dan Jawa, beberapa perkebunan besar dibangun oleh Belanda dan orang asing lainnya. Di beberapa pulau seperti Jawa, Belanda memerintah secara langsung. Namun di pulau terpencil, Belanda hanya berada di belakang penguasa lokal atau pimpinan suku, sehingga masyarakat setempat hanya mendapat sedikit kesempatan untuk berhubungan dengan prinsip ekonomi, sosial, dan politik Eropa. Sebagai hasilnya, Indonesia tidak berkembang sebagai bangsa yang bersatu. Perbedaan regional mempersulit persatuan bangsa ini setelah kemerdekaannya. Lalu, timbullah kebencian terhadap pemerintah Belanda yang menyebabkan timbulnya pergerakan kemerdekaan Indonesia yang dimulai pada tahun 1908 dengan berdirinya Budi Utomo sebagai perkumpulan intelektual Jawa. Kelompok-kelompok nasionalis lain didirikan selama 2 dekade berikutnya, termasuk Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PNI yang dipimpin oleh Soekarno. Dalam perjuangannya, para nasionalis mendirikan organisasi-organisasi untuk mencapai kemerdekaan, yaitu perjuangan secara non-koperasi dan perjuangan secara koperasi. Belanda mendirikan Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918 untuk memberikan hak suara pada bangsa Indonesia dalam pemerintahan mereka sendiri. Namun, kesadaran nasional tetap berkembang dan terjadilah pemberontakan yang gagal di bawah pimpinan kaum komunis pada tahun 1926 hingga tahun 1927. Sebagai akibatnya, banyak pemimpin pergerakan kemerdekaan termasuk Soekarno dipenjarakan atau dibuang pada saat itu. Selama Perang Dunia Kedua, negara Jepang menduduki negara Indonesia yang dimulai dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Untuk mendapatkan dukungan dalam perang melawan pihak sekutu, negara Jepang melepaskan para pemimpin yang dipenjara dan mendukung perjuangan para nasionalis. Menjelang selesainya Perang Dunia, Jepang mengizinkan pemimpin nasionalis Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Setelah runtuhnya kekuasaan Jepang di Indonesia, lalu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, beberapa hari setelah Jepang menyerah, para pemimpin nasional memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi negara Belanda tidak mengakui pemerintahan baru ini, sehingga pecahlah perang kemerdekaan selama 4 tahun lagi diselingi beberapa kali perundingan yang berlarut-larut. Negara Belanda sendiri mengakui kedaulatan negara Indonesia pada bulan Desember tahun 1949. Belanda mengakui kemerdekaan sebuah negara yang sebelumnya disebut dengan Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Pada tahun 1950, RIS melalui suara bulat parlemennya mengubah statusnya menjadi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang digunakan untuk menetapkan bentuk pemerintahan presidensial yang kuat. Soekarno menjadi presiden pertama di negara baru ini. Pada tahun 1950, Undang-Undang Dasar yang baru menetapkan bentuk pemerintahan parlementer dengan presiden, perdana menteri, dan sebuah dewan perwakilan rakyat. Akan tetapi, sistem parlementer terbukti tidak tepat bagi negara Indonesia karena terdapat sekitar 30 partai politik yang bersaing untuk berebut kekuasaan. Hal ini juga terlihat dari silih bergantinya kabinet hingga 7 kali. Lalu pada tahun 1959, Presiden Soekarno menanggapi hal ini dengan mengeluarkan dekret untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dekret tersebut terkenal dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini.
Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.